Selamat pagi, semangat pagi. Ya. Yang saya hormati Ibu Suci, Bulan Suci. Ini Nanda semua yang saya hormati, pada pagi hari ini kita siap untuk kuliah perdana, ya, mata kuliah akuntansi lanjut 2 mestinya. Tapi dalam daftar atau jadwal itu adalah mata kuliah akuntansi keuangan 4. Ya. Mari sebelum kita kuliah, kita berdoa menurut agama, kepercayaan kita masing-masing. Semoga dalam pelaksanaan kuliah berjalan lancar dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, mari kita berdoa. Semoga kita dalam keadaan sehat, walafiat. Negara kita juga dalam keadaan ya, sehat ya, dan bisa maju. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi dalam sebelum kita menginjak ke materi penggabungan usaha, saya hanya akan menambahkan sebentar. Oke. Di materi akuntansi keuangan, ya, sudah ada materinya. Oke, sudah terlihat. Belum bisa. Oke. Saya share screen ya Pak ya. J, monggo. Untuk akuntansi penggabungan usaha. Iya, J. Monggo Pak Kos. J. Sudah saya share screen kan ya. J. Oke. Sebelumnya J. Yang awal. Oke. Baik. Jadi sebelum menjelaskan materi pengembangan usaha, penggabungan usaha, ya, di sini kita juga harus mengetahui beberapa hal terkait dengan materi akuntansi keuangan lanjut. Ya. Jadi mata kuliah akuntansi lanjut 2 itu adalah bagian dari pengembangan usaha. Sebenarnya isinya itu hanya penggabungan usaha. Ya. Jadi 1 semester ini kita hanya membahas masalah penggabungan usaha dengan berbagai model dan corak. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam pelaksanaan
mungkin pada AKL 1 atau kemarin adalah akuntansi keuangan 3, kita sudah membahas PIRMA. Ya. Jadi PIRMA itu sebenarnya juga ya penggabungan usaha dari usaha perorangan menjadi PIRMA. Ya. Jadi kalau yang di akuntansi lanjut 2 itu adalah pengembangan usaha dari biasanya PT, kemudian digabungkan menjadi perusahaan induk dan anak, dan juga nanti ada pengembangan usaha, istilahnya merger, ya, akuisisi. Baik. Jadi beberapa hal dalam pengembangan usaha itu ada yang bersifat internal, yang kedua bersifat eksternal. Yang internal misalnya di sana adalah pengembangan produk, perluasan daerah pemasaran, pengembangan proses produksi baru, dan lain sebagainya. Kedua, pengembangan eksternal, ya. Jadi di sini ada istilah merger, ada konsolidasi dan afiliasi. Jadi kalau merger itu penggabungan dua perusahaan PT, ya. Kemudian dari dua PT itu akhirnya salah satu PT yang masih berdiri, yang lain bubar. Ya. Kemudian kalau konsolidasi itu penggabungan PT terlebih. Agus, apa Mas? Apa ada trouble? Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Terdengar. Dengar, Bu. Terganggu. Baik, tadi untuk terkait dengan merger konsolidasi, istilahnya itu pengambil alian aset. Sedangkan afiliasi itu adalah pengambil alian saham. Ya. Baik. Selanjutnya kita lihat ini mengapa perusahaan itu bergabung. Ya. Jadi di sini memang pertama adalah jadi pengertiannya tadi secara detail saya menyampaikan penyatuan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas ekonomis, dan perusahaan yang menyatu dengan perusahaan lain memperoleh kendali atas aset atau operasi perusahaan lain. Alasannya di sini adalah manfaat biaya, ya, cost advantage. Ya. Jadi kalau perusahaan besar itu biayanya lebih murah, ya. Jadi lebih murah. Ya, karena misalnya dua perusahaan itu yang satu adalah penyedia bahan baku, sehingga mereka bisa membeli dalam
risiko lebih rendah, relatif lebih rendah karena lebih mudah mereka saling kerjasama. Kemudian berkurangnya penundaan operasional perusahaan, karena kalau mereka bergabung itu adalah perusahaan apa istilahnya yang ada hubungannya dengan bahan baku, ya. Jadi misalnya perusahaan misalnya apa seperti Indomie itu kan perusahaan Indofood maksud saya itu kan dulu mengambil alih perusahaan gandum, ya. Jadi mereka akhirnya rutinitas, ya, untuk operasi itu lebih mudah, ya. Kemudian dia menguasai perusahaan hulu, ya. Jadi utamanya punya apa kecap lain yang namanya Sukasari, sehingga ketika Pirang Lombok itu diambil alih, akhirnya Sukasari masih tetap berjalan, ya. Oke, lanjut. Jadi bentuk penggabungan usaha itu merger, ya, suatu entitas bergabung mengambil alih kekayaan atau aset, ya, entitas lain, dan entitas yang diambil alih itu dibubarkan, seperti yang saya sampaikan, ya. Jadi misalnya dulu Bank Bumidaya, maaf ya, Bank Bali itu mengambil alih beberapa bank kecil, ya. Kemudian dari bank itu menjadi Bank Bali, ya. Tapi bank yang lain, Universal dan sebagainya itu hilang, ya. Tapi Bank Bali itu karena ada masalah akhirnya menjadi Bank Permata. Jadi itu namanya nanti konsolidasi. Oke, selanjutnya kalau konsolidasi, ya, konsolidasi, nah ini jadi ada konsolidasi, ada merger, ya. Kalau konsolidasi itu penggabungan dua perusahaan bentuk PT, kemudian perusahaan yang bergabung itu bubar, muncul perusahaan baru. Contohnya adalah Mandiri. Waktu itu 4 bank yang bergabung, ya, jadi konsolidasi, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, satunya Bank Dagang Nasional (BDN), ya. Kemudian menjadi Bank Mandiri. Waktu itu sebenarnya bukan Mandiri mau dipakai nama, tapi Bank Catur karena 4, ya. Tapi mungkin kurang, nilai jualnya kurang, terus menjadi Bank Mandiri itu. Jadi 4 bank itu hilang, muncul Bank Mandiri. Oke. Selanjutnya
Tapi dalam praktek, ya maksud saya, antara merger, konsolidasi ini kadang-kala sama. Jadi ini kalau tadi ini adalah merger, Arif, PT Widya gabung, PT Arifnya bubar, muncul PT Widya. Ya, jadi ini merger. Oke. Selanjutnya, kalau konsolidasi, ya, nah ini PT Dian, PT Widya bergabung menjadi PT Dinda. PT Dian bubar, PT Dinda muncul. Ya, PT Dian dan Dinda bubar. Ya, jadi muncul PT baru. Ya, itu namanya konsolidasi. Tapi dalam praktek kadang-kala orang yang menyamakan semua, pokoknya merger gitu, ya. Padahal tidak. Ya. Jadi sekali lagi merger konsolidasi itu adalah pengambil alihan aset dan operasional perusahaan lain. Ya. Selanjutnya ada yang bentuk ketiga adalah afiliasi. Jadi kalau afiliasi itu adalah pengambil alihan saham. Ya. Jadi PT Bunda itu membeli, ya, mengakuisisi saham perusahaan PT Nanda. Jadi dua-duanya masih berdiri, PT Bunda dan ada PT Nanda. PT Bunda itu disebut sebagai perusahaan induk, PT Nanda itu adalah perusahaan anak. Jadi ini mereka masih berdiri sendiri dan kepemilikan itu ya bisa 190% atau pokoknya di atas ya 51%, itu berarti sudah bisa menguasai perusahaan lain, ya, pengambil alihan sahamnya 51%. Jadi di sini istilahnya mungkin sekarang itu bukan induk anak, tapi perusahaan bunda itu pengendali, bisa mengendalikan perusahaan atau PT Nanda karena mereka memiliki saham itu lebih dari 50%, jadi 51%. Oke. Jadi penggabungan usaha itu bisa juga vertikal, bisa horizontal, dan konglomerat. Jadi kalau vertikal itu penggabungan perusahaan sesuai dengan urutan, ya, produksi, ya, proses. Jadi mulai dari bahan baku, kemudian perusahaan yang memproses tadi, kemudian penjualan, ya, jadi satu jalur, ya, mungkin toko, ya. Mungkin kalau perusahaan sepatu misalnya bahan baku, ya, punya pabrik kulit, kemudian perusahaan sepatu, kemudian punya toko sepatu. Misalnya PT Bata itu dulu, ya, menggabung beberapa perusahaan. Ya, oke. Kalau horizontal itu penggabungan usaha yang sama antara PT A, PT B, itu usahanya sama. Misalnya di bidang produksi atau bidang perbankan dan sebagainya. Itu penggabungan horizontal. Kalau penggabungan konglomerat itu ya penggabungan usaha, ya semua usaha gabung jadi satu. Jadi seperti perusahaan kalau konglomerat itu memang menggabungkan ya banyak perusahaan. Jadi Indofood itu ya
berbagai Indo apa itu yang dia memiliki perusahaan perbankan itu kan satu grup ya, jadi kelompoknya ya, jadi termasuk kelihatannya BCA itu juga ya diambil alih sebenarnya sebagian perusahaannya itu oleh PT Jarum sebenarnya sekarang. Jadi Jarum itu ya memiliki saham di BCA sehingga BCA itu hampir semua perbankan, terutama perusahaan-perusahaan yang itu bisa memakai, maksud saya ya semuanya pakai bank BCA, ya terutama Jarum itu. Ya. Jadi dia menguasai sehingga kalau dia hanya memakai bank BCA, bank lain tidak. Ya. Ketika buat cek ya pasti bank BCA. Oke. Lanjut. Oke. Jadi ketika penggabungan itu mungkin menimbulkan masalah, yaitu jenis saham yang diterbitkan. Ya. Itu bagaimana mengangkat laba masing-masing. Ya. Jadi jika relatif sama, maka saham yang diterbitkan sebaiknya satu jenis saham. Tapi jika relatif berbeda, maka saham yang diterbitkan sebaiknya lebih dari satu jenis saham. Jadi mungkin ada saham biasa, ada saham pendiri, dan sebagainya. Oke. Jadi ketika mereka bergabung, maksud saya, di sini kita juga, mereka kan akan mendapat bagian saham. Ya, akan mendapatkan bagian saham. Berapa mereka akan menerima saham dari perusahaan yang baru tadi. Ya. Itu bisa berdasarkan kontribusi aset, ya. Bisa kontribusi laba, kemudian bisa gabungan. Ya. Jadi mereka akan mendapat bagian saham itu berapa. Ya. Jadi ini juga akan menentukan mereka mau bergabung atau tidak. Jadi di sini mereka akan memilih apakah akan bergabung atau tidak. Kalau bergabung bagaimana, kalau tidak bergabung bagaimana. Mereka pasti mempelajari, maksud saya, kontribusi laba terutama. Oke. Lanjut. Nah ini, ya. Jadi misalnya PTA, PTB, PTC, ya, itu mau bergabung. Jadi aset masing-masing 600, 900, 1.200.000. Kalau di total kan 22.700. Lalu utangnya 100, 200, 400. Totalnya 700. Oke. Kemudian ekuitasnya, ya, kalau kita lihat di sini 500, ya, 700, 800, 2.000. Oke. Berarti ekuitas kan aset dikurangi utang. Oke, ya, kita lihat. Kemudian kontribusi aset itu dihitung 25%. Ya.
Itu dari mana coba? Itu ngitungnya 25% dari ekuitas. Oke. Itu ngitungnya dari 500 dibagi 2000 ya. Jadi kalau saudara lihat di sana PTA itu ekuitasnya berapa? 500 secara total ketika digabung 2000 sehingga 500 per 2000 berarti ketemunya 25% ya. Kemudian PTB kontribusinya aset itu 700 dibagi 2000 ya, berarti 35%. PTC 800 dibagi 2000 kali 100%, 40. Sehingga totalnya 25%, 35, 40. Menjadi 100%. Kemudian tingkat laba di sana itu laba maksud saya sebelum bergabung itu 100, 140, 160 sehingga totalnya 400. Tingkat laba itu ngitungnya 100 ya untuk A 100 per 400. Oke. Kali 100%, berarti 25. Kemudian yang B 140 per 400, ketemunya juga 20%. Ya. Oke. Maksudnya tingkat labanya itu sama ya. Saya terbalik tadi. Maksudnya kontribusi laba kan tingkat labanya sama semua ya. Jadi tingkat labanya 20, 20, 20 ya. Itu ngitungnya dari berarti 100 dibagi 500 PTA dari ekuitas ya maaf. Kemudian PTB itu 20% itu 140 bagi 700 kali 100%. PTC itu 20%, ketemunya dari 160 bagi 800. Sehingga semuanya sama tingkat labanya. Oke. Kalau kontribusi laba berarti ya itu kita hitung tadi ya. 100 bagi 400 kali 100%. Jadi yang 25% itu. Kemudian PTB 140 bagi 400, PTC 160 bagi 400. Oke. Sekarang PTA, PTB, PTC ini akan bergabung atau tidak, ya dia bisa melihat ya data berikutnya ya. Jadi ini komposisi sebelum bergabung ya. Jadi maksud saya itu nanti ketika digabung dia melihat kalau saya bergabung akan mendapat laba berapa. Nah, itu akan ya dapat saham berapa itu juga nanti akan berpengaruh. Jadi kita lihat. Atau mungkin ada yang mau tanya dulu, saya persilakan. Atau nanti tanyanya ya. Oke. Baik, yang 25. Ya, jadi kalau kita lihat tadi kontribusi asetnya
25%, 35%, 40%. Kontribusi labanya 25%, 35%, 40%. Kalau tingkat laba masing-masing itu sama-sama 20%. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini. Maka pembagian modal saham kepada PTA, PTB sesuai dengan tadi kontribusi aset. PTA mendapat 25% atau 500 juta, PTB 35%, 700 ya, dari total, maksud saya gabungan aset A, B, C. Kemudian PTC 40%. Sehingga total aset mereka kalau bergabung itu menjadi berapa itu? 12 1.200 ya. Oke. 1.200 ya. Oke. Ya. Jadi 2.000 ya. Berarti 2.000 juta, 2 miliar. Ya, oke. Kemudian jika dihitung laba, karena tadi persentase labanya itu 25%, 35 dan 40, maka PTA akan dapat 100, PTB 140, PTC 160. Ya. Jadi mereka ya mau bergabung atau tidak, ya sama saja. Ya. Sebelum bergabung juga dia mendapat laba 100 ya, untuk PTA, PTB 140, dan PTC 160. Jadi kalau mereka mau bergabung ya labanya sama dengan sebelum bergabung. Nah ini. Jadi kalau tingkat labanya itu sama, maksud saya, ya, maka mereka juga dapat kontribusi laba juga sama, ya, sebelum dan sesudah. Oke. Jadi ini yang menentukan mereka mau bergabung atau tidak. Tidak digabung ya mereka akan mendapatkan laba yang sama. Ketika bergabung juga mendapat bagian laba. Akan nanti mau bergabung atau tidak. Itu salah satu kriteria untuk menentukan bergabung atau tidak. Ya. Mungkin beda dengan nanti kalau kontribusi aset atau labanya itu beda. Maksud saya tingkat labanya beda, itu bisa memilih ya, bergabung atau tidak. Jadi kalau tingkat laba itu sama sebelum dan sesudah, ya pilihan mau bergabung silakan, tidak bergabung sama saja. Oke. Tapi mungkin hanya mendapat keuntungan lain karena mungkin bisa dari bahan baku dan sebagainya untuk kelancaran produksi. Oke. Selanjutnya, nah ini ada 3 PT KLM. Ya. Ini kalau kita lihat ekuitasnya 400 ya. Kemudian 800 asetnya dan PTM 1.400. Kemudian kontribusi aset relatifnya ya. Jadi
berdasarkan aset bersihnya itu ketemunya 20, 30, 50. Jadi ngitungnya dari 400 dibagi 2000 ya kali 100%, ketemunya 20%. PTL 600 bagi 2000 ketemunya 30% ya kali 100% maksud saya. PTM 1000 bagi 2000 kali 100%, 50. Sehingga kontribusinya PTK itu, maksud saya kontribusi aset bersihnya 20%, 30%, 50%, 100%. Oke. Sekarang kita lihat tingkat labanya. Tingkat labanya itu dihitung dari hasil ya, laba 120 juta dibagi 400 ya, ekuitasnya. PTL berarti 120 dibagi 6, 600 ya. PT M itu 160 dibagi 1000 ya, 160 dibagi 1000, ketemunya 16%. Sekarang kontribusi laba kalau dihitung di sana menjadi 30%, 30%, 40%. Ya. Jadi kita hitung 110 bagi 400 juta. Kemudian L itu 120 bagi 400, PTM itu adalah 160 dibagi 400. Jadi kalau kita lihat tingkat labanya itu tidak sama. Kalau tadi sebelumnya ABC tadi sama-sama 20%. Tapi di sini tingkat laba untuk PTK LM itu hanya 20 beda 30%, 20%, 16%. Dari sini PTK, PTL, PTM itu akan bergabung atau tidak tergantung dari keputusan ini. Kalau bergabung, apakah lebih menguntungkan daripada tidak bergabung atau sebaliknya? Ya. Lebih baik tidak bergabung karena mungkin lebih tinggi tingkat labanya ya di satu sisi. Tapi kalau bergabung malah mungkin tingkat laba atau ya bagian dividen kan yang diterima lebih kecil. Nah, itu seperti itu. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat ini pembagian modal saham berdasarkan asetnya ya, itu 400, 600 juta dan M itu 1 miliar. Berarti perbandingannya 20, 30, 50. Oke. Kemudian labanya, pembagian laba, mereka akan mendapat ya 20% dari laba. Ya. PTL 20% dari laba. Ya. Kemudian PTM akan dapat bagian ya dalam hal ini laba atau dividen 50%-nya karena dia memiliki saham 50%. Maksudnya demikian. Oke. Kita lihat bagian labanya. Nah ini. Oke, ya.
Jadi kontribusi asetnya tadi perbandingannya 20%, 30%, 50%. Oke. Next. Oke. Ini pembagian laba, jika laba sebesar 400 juta, maka PTK akan menerima 20% kali 400, berarti 80. PTL itu akan mendapat bagian laba 30% kali 400, ketemunya 120 ya, juta. Kemudian PTM 50%, karena dia punya saham 50%, maka dapat bagian laba 50% kali 400, ketemunya 200 juta. Kalau tidak terjadi penggabungan, ya, PTK itu labanya tadi 30%, 120. Mungkin PTK ya tidak jadi bergabung kalau hanya dilihat dari keuntungan dividen ya yang akan diterima. Karena dia sudah, kalau dia tidak bergabung, ya, kalau tidak bergabung itu 120 juta, tetapi ketika bergabung itu hanya mendapat 80, berarti kan turun sekitar 40 ya. Oke. Kemudian PTL itu 120, sebelum bergabung itu juga 120, berarti sama saja, bergabung atau tidak ya dia dapat bagian laba 120. Kemudian kalau PTM ini ketika bergabung dia dapat 200 juta, sebelum bergabung 160. Pasti PTM ya pengen bergabung karena akan mendapatkan bagian laba yang lebih besar. Ya. Jadi ini yang terkait dengan sebenarnya bagaimana penentuan bagian saham dan juga pembagian laba ketika bergabung. Jadi di sini belum akuntansinya ya, masih dalam penentuan bergabung atau tidak bergabung. Nah, mereka mempelajari ya, menganalisis berapa bagian sahamnya, berapa bagian laba DP yang terima. Oke. Oke. Jadi itu beberapa hal mungkin yang terkait. Nah, ini contoh 3 ini beda lagi ya. A, B, C itu juga gabungan ya nanti. Kemudian ekuitas kontribusinya 25%, berarti 500 dibagi ya ekuitasnya yang kita bandingkan dibagi 2000, ketemunya 25. Kemudian PTB 35, PTC 40. Tingkat labanya ini sama yang dengan tadi ya. Jadi kontribusi labanya ya sama dengan kontribusi modal ya. Jadi ini sama saja dengan yang tadi. Mungkin yang lain lanjutkan saja.
Jadi ini double kelihatannya. Nah, ini hanya untuk menjelaskan yang tadi ya. Jadi jika pembagian PT ABC itu bergabung menerbitkan saham 2000, maka dapat bagian saham masing-masing 25, 35, 45. Kemudian PT ABC bagian labanya juga akan mendapat sesuai kepemilikan sahamnya 25 kali laba ya 25% maksud saya. Jadi akan ketemu 25% berarti 100 A, B-nya 140, C-nya 160. Oke. Jadi sebelum berarti kan besarnya sama ya, jadi akan sama. Bagian ini sama sebelum dengan bergabung. Jadi tinggal pilihannya mau bergabung atau tidak. Ya. Kalau hanya, tetapi ini kan hanya salah satu pertimbangan. Ya. Jadi bukan dari ini terus memutuskan bergabung. Mungkin bagian labanya lebih kecil nanti seperti yang tadi PT KLM, tapi mereka tetap bergabung. Karena mungkin kemudahan bahan baku dan sebagainya, ya. Jadi juga mungkin menambah bahasa lain ya, nama perusahaannya akan semakin lebih baik, ya, memiliki nilai jual yang lebih tinggi, ya. Apalagi juga kalau itu nanti mengeluarkan saham yang dijual ke publik ya. Jadi itu kan akan lebih bergengsi ya. Mungkin banyak perusahaan yang dulu kecil ya akhirnya juga diambil alih oleh perusahaan besar dan mereka juga dapat bagian laba, ya. Maksud saya saham, ya. Seperti Kecap Bango itu kan juga sudah diambil alih oleh sebenarnya Indofood juga kan. Oke. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar itu mereka memang bergabung, maksud saya menguasai industri hulu dulu. Ya. Jadi industri hulu tadi, ya maksud saya dia menguasai ya. Indofood waktu itu menguasai Bogasari ya karena perusahaan gandum itu waktu itu adalah Bogasari sehingga sekarang menguasai semua ya termasuk pabrik mie ya jadi mie instan itu dulu bukan Indofood ya Super Mie itu menurut saya waktu saya SD itu dulu Super Mie itu ya mie instan pertama itu Super Mie 51 ya. Jadi perusahaannya bukan Indofood ya. Sekarang sudah diambil alih oleh Indofood ya. Waktu saya SD itu harga Super Mie itu 25 rupiah waktu itu ya. Jadi 25 rupiah. Sekarang sudah jadi berapa? 2.500-an ya. Jadi naik berapa kali lipat gitu ya. Dulu mula-mula kalau nggak salah 20 terus naik 25. Jadi Indomie yang pertama ya. Bukan Indomie, maksud saya mie instan. Itu adanya dulu Super Mie. Kemudian Indomie itu ya menyusul ya. Sekarang juga
Supermi, kemudian Indomie itu dikuasai oleh Indofood. Ya, jadi dia menguasai perusahaan gandum. Kalau kecap itu ya Indofood menguasai kedelai, ya, terutama kedelai impor waktu itu. Sehingga perusahaan yang nggak mau bergabung atau diambil alih sahamnya, ya pasti ya mereka tidak akan memberikan jatah kedelai, jatah gandum. Ya akhirnya mereka menjual ke perusahaan tadi. Ya, oke. Slide-nya ini Jadi sudah habis, Pak. Indofood, ya, Ya. oh iya. Jadi ini beberapa hal maksud saya yang terkait dengan masalah materi kita penggabungan usaha. Ya. Jadi selama 1 semester nanti kita sebenarnya hanya membahas masalah penggabungan usaha. Tapi saya berharap ya Anda semua harus menguasai siklus akuntansi. Ya. Jadi mulai dari siklus akuntansi mulai dari apa? Pertama ada 10 ya. Pertama adalah pembuatan bukti transaksi. Ya. Yang kedua adalah membuat jurnal. Yang ketiga membuat buku besar. Yang keempat membuat neraca saldo. Kelima membuat penyesuaian. Keenam neraca lajur. Ketujuh membuat ayat penutup dan menutup buku. Berikutnya adalah membuat neraca saldo setelah tutup buku. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat jurnal pembalik. Itu harus kita kuasai. Ya. Jadi kita tidak akan mengulangi lagi maksud saya konsep siklus akuntansi. Tapi itu pasti akan kita lakukan ya ketika membahas penggabungan usaha. Ya. Jadi mungkin nanti ditambah lagi satu ya kegiatan ketika menggabung itu adalah jurnal eliminasi. Ya. Jadi ini bukan bagian dari siklus, hanya menggabungkan dua laporan keuangan, itu nanti dikenal namanya jurnal eliminasi. Ya. Jadi saya mohon itu bisa dipahami dengan baik. Sudah harus mempersiapkan diri ketika nanti PPL. Ya. Jadi paling tidak akuntansi dasar pengantar itu harus dikuasai. Ya. Jadi kita belajarnya konsep. Ya. Dan juga saya berharap ya banyak hal yang kita kadang-kala belajar hanya bisa menyelesaikan masalah atau soal. Ya. Jadi kasus, tapi konsep-konsepnya juga belum sepenuhnya kita pahami. Ya. Jadi juga kadang-kala untuk akuntansi ya kita juga di samping memberikan materi juga nantinya juga harus menanamkan konsep karakter. Nah, ini mungkin kesulitan bagi kita kalau pengajaran daring ini ya. Jadi mungkin sulit untuk kita menanamkan nilai karakter bagi siswa. Ya.
Nah, ini mungkin ke depan ya bisa kita rancang yang jadi interaktif ya. Jadi memang ini terus terang mohon maaf ya, ini belum kita edit, mungkin yang lebih interaktif ya, sehingga belum optimal ya. Kami menyadari sebenarnya ya. Tapi nanti ke depan ya kita mencoba bagaimana bisa ada narasi suara dari PowerPoint tersebut sehingga mungkin akan lebih mudah kita pahami. Oke. Di sementara itu saya kembalikan kepada Bu Wulan. Monggo Wulan. Terima kasih. Matur nuwun Pak Kus Muryanto, terima kasih atas paparannya. Kami tim bersama Pak Kus Muryanto dan juga saya mengucapkan minta maaf karena memang pembelajaran daring ini sebenarnya kalau akuntansi keuangan lanjut ini kan kita harus praktek ya, harus ketemu ya. Kemudian kita bisa interaktif, saling tanya jawab. Ya nanti kalau misalnya ya ada sesi tanya jawab ya, nanti silakan untuk menghubungi kami, baik itu Pak Kus Muryanto ataupun dengan saya ya, nanti bisa ditanyakan apa yang nanti belum jelas. Untuk sementara untuk pertemuan pertama ya kita rehat dulu ya, tidak usah tugas dulu ya, nanti kalau sudah pertemuan kedua, ketiga dan selanjutnya ya nanti. Karena apa? Karena kalau akuntansi keuangan lanjut ini kalau tidak ada tugas itu hampa ya, karena memang membutuhkan praktek ya. Jadi saya mohon nanti kalian bisa mengikuti walaupun dengan segala keterbatasan. Paling enak memang pembelajaran itu bertemu secara langsung ya Pak Angge. Jadi kita bisa saling tanya jawab, tapi ya memang karena keadaan yang tidak memungkinkan, jadinya memang harus pembelajaran daring. Ini sudah sangat maksimal kita menggunakan Zoom. Saya kira kapasitas Zoom sekarang sudah jauh lebih baik ya dibandingkan dengan pertemuan perkuliahan yang kemarin. Ini kan kalau Zoom kemarin masih putus-putus dan sebagainya ya. Tapi sekarang kayaknya kapasitas Zoom sudah mulai diperbesar, jadinya bisa menjadi alternatif ya, kita bisa bertemu secara langsung seperti itu. Maksudnya bertemu secara daring ya, kita bisa tatap muka lah, paling enggak kita bisa melihat ya bagaimana Mas Aditya Novali itu wajahnya kayak gimana. Itu kan kalau saya lewat WA itu kan saya nggak tahu ya. Kemudian ada Mbak Fani Elsa itu kayak gimana ya. Mbak Diana ini wajahnya gimana kan saya tidak kenal karena dari awal kita kan tidak pernah ketemu, atau pernah ketemu ya kita pertemuan pertama ya dulu ya. Pernah ya, pernah. Tapi belum melihat secara detail ya. Kemudian ada Septa Sakarima. Ya, ini kan saya harus tahu, saya menilai tapi nggak tahu wajahnya. Nah, padahal betul sekali kata dari Pak Kus Muryanto, karena kita menilai itu mudah ya Pak Kus, tapi pembentukan karakter itu yang memang kita tidak bertemu secara langsung itu memang sangat susah. Seperti itu. Monggo Pak Kus kalau ada yang mau ditambahkan. Tolong juga ketika nanti memahami konsep akuntansi, mungkin pernah saya sampaikan pada kelas tertentu, ya. Itu kan kadangkala di sana ada penanaman karakter nilai religius, ya. Tapi kita ketika mengajar pasti langsung ya, definisi akuntansi adalah ya dan seterusnya. Itu mohon juga tidak seperti itu ya. Jadi ini mungkin di pembelajaran daring ini ya memang sulit ya kalau mau cerita banyak tentang beberapa hal ya. Jadi kita harus jangan menjelaskan definisi akuntansi, tapi biar siswa itu mencari sendiri sebenarnya definisi akuntansi. Ya. Jadi akuntansi itu apa dan sebagainya itu sebenarnya demikian. Ya. Jadi sebenarnya ya ini hanya tambahan maksud saya.
Jadi akuntansi itu sebenarnya ya bukan menurut saya, itu perintah Allah dalam Al-Baqarah 282. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah perintah ya bagi kepada manusia. Ya. Jadi Al-Baqarah 282 yang artinya di sana adalah wahai orang yang beriman, kalau kamu melakukan muamalah secara tidak tunai, lakukan pencatatan sebagaimana ya, yang telah aku ajarkan. Jangan mengurangi, salah seorang di antara kamu harus mengimlahkan. Ya. Kemudian jangan sedikit pun mengurangi ya, catatan tersebut. Ya. Jadi itu kan maknanya luas ya. 282 itu kan keseimbangan. Ya. Jadi keseimbangan maksud saya. Jadi itu kalau 282 dibagi 2 itu kan seimbang, ya kan? Angka 2 di depan, angka belakangnya 2, itu kan seimbang. 8-nya itu tengah, kan? Itu seimbang, ya. Oke. Jadi itu mengajarkan pada kita ya ada keseimbangan dalam pencatatan akuntansi, ya. Karena di sana sebagaimana yang telah aku ajarkan. Maksudnya itu Allah saja melakukan pencatatan atas transaksi kehidupan kita ya, pada 2 malaikat, kiri kanan. Ya. Berarti keseimbangan di sana. Ya. Jadi ini juga yang harus kita pahami. Ya. Jadi juga di akuntansi itu sebenarnya keseimbangan tadi. Ya. Berikutnya angka 8 itu adalah angka yang tidak putus. Jadi itu menggambarkan siklus akuntansi. Ya. Jadi angka 8 itu kan tidak putus. Ya. Angka 8 itu kalau dibagi secara dibagi itu kan jadi 4. Tapi kalau fisik angka 8 itu dibagi tengah dari atas ke bawah kan sama seimbang masih. Ya enggak? Oke. Dibagi atas bawah itu pasti juga seimbang. Maksud saya mendatar dan vertikal itu pasti sama. Ya. Jadi ini angka yang bulat utuh ya. Itulah yang digambarkan menjadi filosofi biasanya pengusaha Cina. Kita selalu bekerja tiada henti ya. Jadi berpacu. Jadi kudanya juga ya seperti itu. Atau kalau tidak patung kuda, kalau tidak ya lukisan kuda ya. Kuda yang berlari. Jadi angka 8 ya. Jadi itu dihitung nanti angkanya 8 pasti ya. Oke. Jadi juga saya berharap ya dari akuntansi tadi kita juga hidup ini harus selalu berbuat baik, menjadi orang baik ya. Karena kita juga sudah diingatkan melalui tangan kita ya. Jadi ini di sini tangan kiri itu ada angka Arab sebenarnya 81 ya. 81 tangan kiri. Tangan kanan kita itu 18 angkanya. Ya.
Jadi dalam akuntansi ya itu tadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan kiri kanan. Jadi angka ini juga akan sama ya, maksud saya di sini kalau kita gabungkan kan 8 tambah 1 9. 1 tambah 8 juga 9. Berarti kan 99. Ya. Jadi kita dibekali ya, maksud saya kebaikan itu hanya 18, tetapi dosa kita itu adalah 81. Bagaimana kita menyeimbangkan ya. Akhirnya kita harus mencari laba, ya kan? Jadi istilahnya yang kanan ini adalah pendapatan, yang kiri ini adalah beban. Ya. Bagaimana itu seimbang, ya. Jadi akhirnya kita harus mencari laba. Ya. Jadi di sana ya kita harus selalu berbuat baik ya, dan terbaik. Nah, ini juga harus kita tanamkan ya pada diri kita dan juga siswa kita nantinya ya. Jadi itu harus diingat ya. Kita belajar akuntansi ya bukan hanya sekedar ya pencatatan, itu tidak, tapi mengandung makna tadi ya. Jadi keseimbangan, termasuk ya mungkin banyak bukan banyak, tapi ya beberapa literatur kan menyebutkan bapak akuntansi itu adalah Lukas Pacioli, Lukas Paciolo, ya kan? Padahal sebenarnya ya, dalam Islam itu kan sudah ada ya dalam Al-Quran, itu abad ke berapa? 5 ya, 5 dan 6 ya. Padahal Lukas Pacioli itu tahun 1494, abad ke-15, 14 ya, di Venesia ya, jadi Itali. Jadi Lukas Pacioli itu juga sebenarnya pendeta ya, jadi ya, Romo ya, Romo dari Katolik ya. Dia juga bukan seorang ahli ekonomi, tetapi adalah arsitek sebenarnya ya. Jadi arsitek ya. Jadi di sana Lukas Pacioli juga sebagai temannya dari ini pelukis ya, Mona Lisa. Jadi pelukis Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Jadi sebenarnya bukan ahli ekonomi, ahli keuangan, tetapi ya tadi arsitek ya. Sekaligus ya sebagai pendeta Romo ya. Jadi itu abad, tapi orang mengatakan ya bapak akuntansi itu adalah Lukas Pacioli ya kan. Jadi ini beberapa hal, maksud saya catatan bagi kita. Jadi sebenarnya ya keberadaan akuntansi itu ya sejak adanya peradaban manusia gitu, ya. Jadi terutama dalam Islam itu ya, dalam Al-Quran itu juga sudah disebutkan ya. Jadi tadi kan juga dikatakan mengimlahkan ya, maksudnya dibacakan. Berarti dalam istilah akuntansi itu dipublikasikan ya. Jadi istilahnya
pelaporan ya, jadi pelaporan ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan hidup kita ya, karena diingatkan melalui tangan kanan kita dan tangan kiri kita ya. Bagaimana bisa kita keseimbangan ini dalam kehidupan kita ya. Jadi Allah juga akan mempertanggungjawabkan, maksud saya tanda petik. Jadi geng kita ya. Jadi di hari akhir nanti apakah kita menerima buku tadi melalui tangan kiri atau tangan kanan ya. Jadi ini kan juga hal yang harus kita pahami ya. Jadi mari kita selalu berbuat baik dan berbuat terbaik. Sehingga saya hanya pesan ya, kita belajar menjadi orang baik. Jangan lelah menjadi orang baik ya. Orang baik, orang yang selalu berbuat baik dan berbuat terbaik ya. Jadi juga dalam berkegiatan ya, marilah kita menjadi satria hebat ya. Jadi satria hebat itu ya mengandung karakter ya, mulai smart, cerdas ya, kemudian A-nya adalah awareness, kesadaran ya, untuk ya ke arah kebaikan, sadar ya untuk memajukan lembaga, sadar untuk memajukan Indonesia ya. Kemudian T-nya adalah teamwork, kita satu tim ya, saling melengkapi ya. Jadi satu tim, satu kerjasama ya. Jadi sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, kita satu tim yang harus kompak, solid ya. Ini juga harus kita pahami ya. Kemudian berikutnya itu responsif ya. Jadi kita cepat dalam mengambil keputusan ya, istilahnya bisa adaptasi responsif terhadap segala perubahan ya. Oke. Dan tanggap gitu ya. Sebab kalau tidak ya kita ketinggalan ya dengan kondisi seperti ini ya, apalagi kondisi pandemi COVID ini, banyak sekali perubahan-perubahan dalam berbagai kehidupan kita ya. Oke. Kemudian I-nya integritas, itu yang harus kita miliki ya, berintegritas yang tinggi. Jadi kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, norma. Oke. Kewajiban kita, tugas kita, ya itu harus kita pertanggungjawabkan kepada diri, kepada keluarga, kepada lembaga, kepada negara, terutama kepada yang Maha Kuasa. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kemudian berikutnya hanya harmoni kehidupan kita, serasi dengan diri dengan kepentingan umum. Lalu juga ya secara lengkap hablum minallah hablum minannas ya. Jadi ini juga kita harus harmoni ya. Mungkin pernah saya sampaikan ya, kalau dibuat garis vertikal horizontal itu harusnya yang harmoni itu harusnya garis dari ini 45 derajat
posisi tadi, vertikal, horizontal. Tapi kan kehidupan kita ini, ya. Ketika senang ya pasti kita melupakan, ya kadang-kala kepada Yang Maha Kuasa. Jadi E-nya adalah empati, kepedulian ya pada sesama. Dalam arti luas, apa yang kita katakan jangan sampai menyakiti hati orang lain. Yang kita lakukan jangan merugikan orang lain. Jadi bukan hanya itu, tidak. Ya. Apalagi seorang pemimpin, segala keputusannya jangan sampai merugikan orang lain. Ya. Kebijakan. Ya. Jadi sudah B-nya berani menanggung resiko, berani bertanggung jawab, ya. Berani mengambil Kemudian A-nya adalah amazing. Kita harus melakukan yang terbaik, ya, yang luar biasa, ya. Bahasanya yang ya. Oke. Amazing. Kemudian T-nya adalah trust. Ya, akhirnya kita bisa dipercaya. Kepercayaan masyarakat terhadap kita akan lebih baik lagi. Jadi saya berharap ya kita semua menjadi satria-satria hebat. Ya. Jadi paling tidak ya bisa kita lakukan, belajar bagaimana menjadi orang baik tadi. Ya. Jadi untuk menjadi orang baik itu memang susah, ya. Banyak hal yang harus kita lakukan, ya. Jadi lebih mudah menjadi orang jahat, ya kan? Padahal sebenarnya biayanya lebih murah, ya. Menjadi orang baik, ya kan? Tiketnya lebih murah dibandingkan perbuatan yang jahat atau dosa. Itu kan banyak. Biaya tiketnya lebih mahal, ya kan? Mudahnya kita senyum saja pada orang lain kan sudah sebagai bagian ibadah, ya kan? Nah ini kan sederhana, ya kan? Tapi kalau mau dosa, maksiat, nah itu kan butuh ya banyak dana, ya. Oke. Jadi itu beberapa hal. Jadi kita bukan hanya belajar akuntansi semata, tapi juga menanamkan nilai karakter dan melaksanakan karakter. Mungkin dari siklus itu juga termasuk jurnal, buku besar, jurnal penyesuaian, sampai penutup, ya, termasuk nanti jurnal eliminasi, pembalik, itu penuh makna filosofi, ya, bisa kita lakukan. Jadi itu beberapa hal, ya. Dan saya juga mengingatkan kita bagian dari UNES, ya. Kita bagian dari Indonesia. Maka kita harus cinta dan bangga pada UNES. Kita harus cinta dan bangga pada Indonesia. Kita harus mendarmatbaktikan jiwa raga kita untuk Indonesia, untuk UNES tercinta. Ya. Sehingga kalau bagaimana kita bisa berkontribusi untuk prestasi dan reputasi Indonesia. Ya. Satu pesan saya, kita jangan sampai harapan kita itu mati, tidak punya harapan, tidak punya impian.
harus tetap menyala. Ya, kita harus mewujudkan impian, ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kita harus punya impian atau harapan yang besar. Ya, jadi seperti itu. Jadi juga mohon maaf ya, kalau mungkin dalam penyampaian penerangan ya banyak hal yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Tolong juga tadi ya, protokol kesehatan ya di era pandemik ini harus kita lakukan. Kita harus menjaga kesehatan dan juga maksud saya menjaga diri sendiri, namun tidak mengabaikan kesehatan dan keselamatan orang lain. Maskermu ya untuk orang lain. Jadi untuk kepentingan kita sendiri ya. Jadi disiplin pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan ya. Dan juga kita menjaga meningkatkan imun diri ya. Ya, karena juga pandemi COVID ini terutama Semarang kalau nggak salah sudah naik ke peringkat pertama kelihatannya ya, karena lebih banyak, terutama 3 daerah, Kudus, Semarang, satunya Solo. Oke. Jadi jaga kesehatan ya, ya selalu berprestasi dan berkarakter. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas dari Pak Kusmurianto. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah menyisihkan waktu ya untuk kuliah. Jadi nanti pertemuan minggu depan ya nanti kita atur lagi ya bagaimana caranya. Yang penting pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik. Baiklah, saya tutup aja perkuliahan hari ini. Semoga kalian sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kalau mau les di apa-apa. Monggo Pak Kos, saya les dulu nggih. Nggih. Terima kasih. Nggih.